Halo Bosku, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Seperti biasanya, yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis Bosku ya. Heboh sekali persidangan di kita Mirsani hari ini, 7 Agustus 2025. Wow, Kreator Bulukumba tidak berlama-lama, tidak ada intro, tidak ada basa-basi, kita gaskan langsung ya. Menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silahkan disampaikan Sudah menyampaikan ya. saudara kepada yang berwajib, biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silahkan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib, begitu ya. Ini sidang tadi guys ya, ini sidang tadi ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah izin bicara yang mulia. Percuma lah kalau polisi yang mulia pasti ditangannya lama, kecuali saya dilaporin. Jadi cukup ya, silakan dulu disampaikan penasihat hukum. Jadi saya waktu untuk memutarkan rekaman. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Sedih sekali guys. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Izinkan saya memutar rekaman yang mulia. Sekali lagi saya perintahkan untuk duduk di samping penasihat hukum. Wow. Sekali lagi saya perintahkan. Ini Bang Fahri yang meminta buka karena memutar ya. Jadi tidak boleh diputarkan yang mulia. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Wow. Itu tadi Bosku ya. Dalam waktu 1 menitan lebih, Nikita Mirzani di sini sudah 3 kali meminta kepada hakimnya agar rekaman suara tersebut diputar, dan 3 kali pula dalam waktu yang sama hakim menolak permintaan dari Nikita Mirzani Bosku ya. Wow. Ini ada apa Bosku ya? Dan ya dengan suara sedih, suara nampaknya di sini Nikita Mirzaninya menangis guys ya, bersedih karena rekaman suara tersebut tidak diindahkan oleh hakimnya gitu guys. Dan iya, di sini hakimnya mengatakan jika memang ada kendala lain, ada masalah lain mengenai hal ini, silahkan mengajukan ke pihak berwajib atau silahkan melapor ke pihak berwajib ya. Begitu Bosku ya. Dan ya apakah rekaman suara tersebut itu menuju ke hakim atau jaksa, karena yang kita dengar kemarin ya, berita yang beredar itu rekaman suara ada sangkut pautnya dengan Pak Hakim dengan jaksanya gitu Bosku ya. Dan pasti di masalah Nikita Mirzani ini, masalah speaker ini ya, dalam Reza Gladys dan juga Nikita Mirzani, Pak Hakimnya pasti tidak akan memutar rekaman tersebut gitu ya, karena ini menyangkut dirinya. Begitu Bosku ya. Kalaupun berita tersebut benar ya, jika di dalam rekaman suara itu ada percakapan, ada kong kali kong dikondisikan oleh Reza Gladys. Oh, ini sangat parah guys ya. Itu loh. Dan sangat sedih rasanya apa yang dikatakan Nikita Mirzani itu tidak diindahkan oleh hakimnya ya. Gimana nih teman-teman pendapatnya mengenai masalah ini ya? Oke, silahkan teman-teman beri komentar ya. Oke, kita lihat ya lainnya guys ya. Tepatnya saya lupa, tapi saya cuma berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Biasanya berkomunikasi dengan Nikita
terkait untuk saya mengundang kedatangan beliau juga untuk sebagai bintang tamu di acara live streaming saya. Baik, akan saya bacakan chatting antara terdakwa dengan saksi Dr. Samira pada tanggal 29 bulan Oktober 2024 yang pukul 16.03. Di sini dikatakan bahwa dokter nuwun sewu tadi itu ada sedikit informasi Dokter Reza terkait dengan konten orang lain, padahal kenal juga enggak. Malah ngatur-ngatur diminta take down, malah komen-komen orangnya. Terkait dengan chatting dari terdakwa kita, hal apa yang dibicarakan tersebut? Saya tidak ingat. Dokter tidak ingat. Baik, kemudian saya lanjutkan. Kemudian di chatting pada tanggal 29 bulan 10 2024 pukul 16.07, kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan present ini pun ular, jangan percaya. Kemudian dokter mengatakan ada info apa saya soal Reza ini. Kemudian terdakwa mengatakan dia ada telepon tim aku ngajakin damai. Kemudian terdakwa mengatakan sama aja sih Reza ini takut miskin ibu. Kemudian saksi mengatakan iya sih. Ketika itu pembicaraan mengenai apa ini? Ya kalau menurut saya memang yang saya lihat owner-owner skincare tukang flexing ini memang mereka takut untuk membuka produknya ke masyarakat, seperti apa kualitas produknya, untuk mengakui kesalahannya, seperti itu. Kesalahan apa, dokter? Kesalahan dalam arti begini, jadi kita sebagai owner skincare itu seharusnya sudah rutin untuk melakukan uji lab kepada produk kita sendiri untuk mengetahui kualitas produk kita, seperti itu. Dan saya lihat Reza di sini menjual produk sering dengan harga yang tidak masuk akal. Karena saya berkecimpung. Baik, cukup. Saksi akan saya lanjutkan ya. Ketika tolong yang mulia, saya meminta agar pengunjung tolong pengunjung ya, tertib ya. Silakan akan saya lanjutkan yang mulia. Kemudian di tanggal 23 bulan 11 2024 pukul 21.04.18 terdakwa Nikita Mirzani mengatakan aku baru lihat ibu hajar Dr. Reza Gladys. Terdakwa mengatakan sikap terus nyelelin itu Reza udah salah malah belagu. Kalau ibu pokoknya kasih pelajaran. Kemudian terdakwa juga mengatakan kok yang serum nggak overclaim ya, kan sesuai jurnal, agar saksi bisa mengatakan maksud dari percakapan aku baru lihat ibu hajar Dokter Reza Gladys, apa yang dimaksud dengan dari terdakwa itu? Apa yang dimaksud dari omongan terdakwa itu tentang menghajar Dokter Reza Gladys? Kalau untuk itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya owner-owner skincare ini harusnya sadar diri, gitu, bukan tambah menyerang. Saksi dijawab pertanyaan saya, yang saya tanyakan. Tunggu yang mulia, penasehat hukum. Biarkan dia bicara dulu loh, jangan Ya. JPU kok maunya itu menguntungkan JPU sendiri, biarin tapi dia bicara. Ini harus fair, di sidang ini harus fair. Diam. Maaf,
skor dulu ini. Waktu kita ini terbatas, begitu ya. Kita perlu menjaga kesehatan semuanya, kan begitu. Tolong diam semua ya, tolong diam. Apa yang merasuki JPU ini bersama Pak Hakimnya pula. Pak Hakimnya tidak mau memutar rekaman suara Nikita Mirzani yang ada di flashdisknya ya. Maksud saya begitu bosku ya. Dan di lain sisi di sini JPU-nya pun juga sering memotong penjelasan dari saksi ini. Ini ada apa sih sebenarnya? Aduh astaga guys. Sudah 2 kali pemotongan penjelasan dari saksi ini dipotong terus oleh JPU-nya. Ini ada apa? Aduh pusing guys. Astaga. Waduh. Siapa yang tidak geram mungkin? Siapa yang tidak geram coba bosku ya, mendengarkan JPU yang seperti itu. Saksi menjelaskan, memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya, namun JPU-nya sering memotong-motong pembicaraan dari saksi ini. Waduh, ini ada apa sih? Alamak, guys. Otomatislah di sini terdakwanya Nikita Mirzani merasa akan merasa berat sebelah ini JPU-nya, guys ya. Waduh, mana lagi tadi sambil Nikitanya menangis, sedih, meminta kepada hakimnya untuk memutar rekaman suara yang ada di flashdisk, malah tidak dihiraukan oleh Pak Hakimnya. Pak Hakimnya Pak Hakimnya meminta agar Nikitanya kembali duduk ke dekat kuasa hukumnya, yakni Pak Fahmi ya. Waduh, sekarang ditambah lagi saksi mengutarakan yang sebenarnya, JPU-nya memotong-motong. Alamak, guys. Oh, guys. Ini sungguh tidak masuk akal ini ya kalau begini, guys ya. Waduh. Ya, kalau dari hakimnya tadi, ya saya mengerti itu kemungkinan besar masyarakat luas ataukah dari fans Nikita Mirzani mungkin bisa memaklumi. Ya, kalaupun memang ada kesalahan pada hakim ini silakan melapor kepada pihak yang berwajib, ya, gitu. Ya itu bisa sih masuk akal ya, itu bisa masuk akal. Tapi ini JPU-nya kenapa begitu Bosku ya? Aduh, pusing saya guys. Oke, teman-teman silahkan beri komentar bagaimana tanggapannya mengenai hal ini. Silahkan berkomentar. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.